Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berjudul tentang gerakan pembaruan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya gerakan pembaruan dalam Islam. Namun rasanya kurang jika kita tidak mengenal tokoh-tokoh yang melakukan gerakan pembaruan dalam Islam. Berikut adalah tokoh-tokoh yang melakukan gerakan pembaruan dalam Islam dengan ide-idenya. Ali Pasha adalah seorang gubernur Mesir. Dia dikenal sebagai Bapak Mesir. Dia memoderasi negara dan administrasi negara dan ekonomi. Serta dia membangun dinasti yang berkuasa selama 20 tahun abad. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan tentang Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1839 dan wafat pada tahun 1897 di Istanbul. Beliau ini semasa hidupnya sering berpindah-pindah dari negara satu ke negara yang lainnya, dan ia pernah menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan, dan ia juga pernah belajar dari Hindia lalu pindah ke Mesir pada tahun 1871 hingga pada tahun 1883. Jamaluddin Al-Afghani pernah menjadi pelopor yang diikuti oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, dan mereka dijuluki dengan trio reformis. Dan pada tahun 1892 dia menetap tinggal di Afghanistan dan hingga wafat, dan Muhammad Abdullah yang melanjutkan perjuangannya. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yang memiliki nama lengkap Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khairullah. Ia lahir di provinsi Gorbiyah di kota Mesir. Ia merupakan keturunan dari keluarga Turki pada tahun 1849. Ia menempuh pendidikan di kota Mesir. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Ada 3 reformasi yang telah ia lakukan. Yang pertama ada Islah ad-Din yang disebut dengan reformasi agama. Yang kedua ada reformasi bahasa dan sastra yang disebut dengan Islah al-Lughah wal Adab. Yang terakhir ada reformasi politik yang disebut Islah as-Siyasah. Ridho adalah seorang ulama dari Mesir. Ia lahir di Kaabul pada tahun 1865 Masehi. Dia merupakan keturunan Husain Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu Rasulullah. Dia telah memulai ide pembaruannya ketika ia sedang berada di Syria. Tetapi ide pembaruannya itu banyak yang menentang, termasuk Daulah Utsmani. Sampai akhirnya ia menerbitkan Jurnal Amanat bersama Muhammad Abduh, dan dia juga menerbitkan Tafsir Al-Quran dengan nama yang sama. Muhammad Iqbal bin Muhammad Dur bin Muhammad Rafiq lahir di Sialkot, Pakistan pada tanggal 9 November 1877 dan wafat di Lahore, Pakistan pada tahun 1938. Ia merupakan salah satu tokoh pembaruan dunia di sebelah timur, yaitu Pakistan dan India. Ayahnya merupakan sufi yang taat dan menguasai beberapa ilmu agama. Muhammad Iqbal juga berguru kepada Syekh Hasan tentang ilmu-ilmu agama, terutama sastra Islam. Muhammad Iqbal juga berguru kepada Sir Thomas Arnold tentang peradaban dunia di Eropa Barat. Muhammad Iqbal juga memiliki buku yaitu Reconstruction of Religion Thought in Islam, yaitu rekonstruksi pemikiran dalam Islam, dan juga menerbitkan buku-buku di bidang sastra karya. Gerakan pembaruan Islam yang dipimpin seperti tokoh-tokoh Mesir, Suriah, Pakistan, India yang bertujuan untuk mengembalikan semangat umat Islam. Meskipun pada awalnya banyak penolakan, gerakan ini menyadarkan pentingnya bahwa pembaruan dan usaha keras serta mengejar ketinggalan umat Islam dari bangsa Eropa. Gerakan pembaruan Islam membawa dampak hal-hal positifnya, diantaranya adalah perbaikan di bidang pendidikan. Perbaikan di bidang pendidikan sebagaimana yang digagas oleh Ali Pasha, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Mereka memperbaiki kualitas murid,
guru, dan kurikulum sesuai dengan tuntutan zaman dan mampu menjawab persoalan yang dibutuhkan oleh umat Islam. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu investasi jangka panjang dan menurut Abdul adalah politik tertinggi untuk melakukan perubahan sosial. Nilai positif lainnya adalah pemurnian ajaran Islam. Pada masa itu, banyak kelompok tertentu yang menambahkan atau mengurangi ajaran Islam sesuai kebutuhan kelompok mereka. Maka dari itu, tokoh-tokoh Islam pada masa itu mengajak umat Islam untuk kembali ke ajaran yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melahirkan rasa solidaritas sesama Muslim. Umat Islam di masa tersebut terpecah-pecah dalam berbagai daulah, sekte, dan golongan. Hal tersebut yang mengakibatkan peperangan antar umat Islam sendiri. Keadaan ini yang menjadi kesatuan umat Islam menjadi lemah. Peperangan antar umat Islam ini dimanfaatkan oleh para penjajah dengan memberi bantuan perang dan kemudian kerajaan tersebut di bawah naungan mereka. Gerakan reformasi ini yang membuat umat Islam berada di satu bagian, yaitu kemunduran dan kekalahan dari bangsa Eropa. Perasaan senasib ini yang membuat umat Islam menjadi kuat dan mengusir penjajah dari wilayahnya. Munculnya karya-karya ilmuwan Muslim. Pada masa ini keilmuan mulai membaik dengan adanya pengetahuan, dengan adanya kesadaran pengetahuan perlu dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Mereka memulai banyak karya-karya orisinal yang monumental. Merubah pandangan umat Islam terhadap peradaban Eropa. Hal positif yang dapat diambil adalah merubah pandangan umat Islam terhadap peradaban Eropa. Hal ini menyebabkan mereka merasa minder dan kurang percaya diri apabila berhadapan dengan Eropa. Akibatnya, mereka langsung menerapkan sistem yang dilakukan oleh Eropa untuk meraih kemajuan yang sama dengan Eropa di kala itu.